warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanti Jafri. Saya mahasiswa D3 Farmasi Universitas Bengkulu. Di sini, di tempat ini dan di hari ini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan dengan bertemakan cara penggunaan antibiotik yang tepat. Sebelumnya saya akan membagikan brosur yang berisikan materi yang bakal saya jelaskan nantinya. Sudah kebagian semua ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama tentunya kita akan perlu mengetahui apa itu antibiotik. Yang kedua yaitu macam-macam sediaan antibiotik, yaitu sediaan oralnya. Yang ketiga, indikasi penggunaan antibiotik yang kurang tepat. Yang keempat, selanjutnya yaitu bahaya apa saja yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan antibiotik secara tepat. Yang inti dari materi kita hari ini yaitu cara penggunaan antibiotik yang tepat. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir di tempat ini untuk mengikuti acara penyuluhan kita pada sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah di sini ada yang tahu apa itu antibiotik? Tidak. Tahu Pak, apa? Untuk luka. Selain itu? Demam. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Jadi antibiotik itu adalah obat-obatan yang dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi, obat antibiotik ini tidak akan efektif jika digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh virus ataupun jamur. Jadi, teman-teman perlu ingat, obat antibiotik ini hanya untuk digunakan untuk infeksi bakteri. Jadi, kita udah tahu kan apa itu antibiotik. Nah, saya ingin bertanya lagi, apakah ada yang tahu contoh obat dari antibiotik? Nggak ada yang tahu ya. Saya akan jelasin macam-macam dari sediaan antibiotik, yaitu sediaan oral. Jadi oral itu adalah pemberian obat melalui mulut. Ada dua macam. Yang pertama ada sediaan antibiotik padat oral. Contohnya seperti apa? Ada tablet kunyah, ada tablet hisap, terus ada kapsul. Contoh obatnya ada amoxicillin. Ada yang tahu amoxicillin? Pasti ada yang tahu kan amoxicillin? Ya, ada amoxicillin kapsul, terus ada cefradoxil, ada azitromisin, terus ada erisan B. Nah, contoh yang jenis yang kedua apa? Jenis yang kedua itu ada sediaan antibiotik larutan oral. Namanya aja larutan kan teman-teman, pasti dalam bentuk cair. Contohnya itu ada suspensi dan suspensi kering. Beda suspensi kering dan suspensi, yaitu kalau suspensi itu seperti sirup, obat sirup itu, tapi konsistensinya lebih kental daripada sirup. Kalau suspensi kering itu dia juga dalam botolan tapi dalam bubuk gitu teman-teman, tapi ditambahkan sama pelarut nantinya sesuai dengan takarannya gitu kan. Contoh obatnya apa? Ada intermoxil suspensi, terus ada cefradoxil sirup kering, terus ada Vibramox sirup kering. Jadi kita udah tahu nih apa itu antibiotik, contoh obatnya apa. Jadi ini nih yang perlu kita tahu nih teman-teman. Indikasi penggunaan antibiotik yang kurang tepat di kehidupan kita sehari-hari ini apa? Contohnya nih, misalnya ada flu, demam, terus ada luka ringan misalnya, terus diare. Nah, itu sering terjadi kesalahan dalam penggunaan antibiotik. Kita ambil contoh misalnya ini diare. Misalnya kita diare. Di hari pertama itu kita udah minum antibiotik tanpa anjuran dari resep dokter. Nah, itu salah teman-teman. Walaupun diare itu disebabkan oleh infeksi bakteri, tapi dia tidak semau kita aja menggunakan antibiotik itu. Misalnya kita menggunakan antibiotik itu pada keadaan diare kita udah ngeluarin darah misalnya gitu kan. Itu pun juga harus dengan resep dokter. Nah, bahaya apa aja nih yang bakal terjadi jika kita menggunakan antibiotik sembarangan? Tentunya yang pertama, pasti tidak akan menimbulkan efek terapi pada tubuh kita, atau tidak akan memberikan efek penyembuhan pada tubuh kita. Yang kedua, ini yang paling bahaya teman-teman, yaitu resistensi antibiotik. Ada yang tahu resistensi antibiotik?
Enggak. Belum ya, Kak. Jadi resistensi itu bisa teman-teman lihat pada gambar itu. Bakteri itu kebal terhadap antibiotik. Jadi walaupun kita dikasih antibiotik, bakteri itu tetap terus berkembang karena sudah terjadi kekebalan terhadap antibiotik itu. Jadi bahaya kan teman-teman kalau sudah terjadi resistensi antibiotik. Nah, untuk menghindari dari terjadinya resistensi antibiotik dan efek-efek yang tidak diinginkan, sebaiknya kita menggunakan penggunaan obat antibiotik secara tepat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Jadi kita harus berkonsultasi dulu kepada dokter, baru akan diresepkan obat antibiotik itu. Jangan kita membeli obat antibiotik secara bebas tanpa resep dokter. Maka itu juga akan bisa menimbulkan resistensi antibiotik. Yang kedua, tidak menggunakan resep antibiotik yang lalu. Misalnya, kita udah pernah nih sakit, terus diresepin antibiotik. Terus sakit selanjutnya kita nggak nemuin dokter, tapi memakai resep yang lalu. Nah, itu nggak boleh teman-teman, karena kita nggak tahu tingkat sakit kita itu gimana, dosis yang dibutuhkan itu berapa. Karena kita nggak tahu memakai obat yang jenis apa, dosisnya seperti apa, gitu kan. Terus yang ketiga, jangan memberikan sisa antibiotik kepada orang lain. Nah, siapa nih yang pernah nih, misalnya temannya udah ada sakit terus ada obatnya, terus diberikan sama temannya yang lain. Ada yang pernah? Enggak kan? Alhamdulillah ya, nggak pernah ya. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Terus yang paling penting nih, antibiotik itu harus dihabiskan. Misalnya dokter udah ngeresepin minum antibiotik 2 kali sehari selama 4 hari. Tapi tubuh kita ini udah sembuh tuh, ngerasa udah sembuh di hari kedua. Jadi kita berhenti minum obat antibiotiknya. Itu nggak boleh teman-teman, karena antibiotik itu harus dihabiskan supaya bakteri yang ada di tubuh kita itu mati secara efektif dan hilang. Nah, tadi kan kita udah tahu apa itu antibiotik, apa macam-macamnya, contohnya, cara penggunaannya, bahaya apa yang sering terjadi jika tidak menggunakan antibiotik secara tepat. Maka dari itu, teman-teman perlu ingat, pasien yang cerdas bijak menggunakan antibiotik. Saran materi saya tentang penggunaan antibiotik secara tepat. Apabila teman-teman ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami, boleh silakan bertanya. Saya, Kak, bagaimana cara kita tahu tingkat infeksi dalam tubuh kita? Oke, pertanyaan bagus ya. Bagaimana cara kita mengetahui tingkat infeksi di dalam tubuh kita? Infeksi bakteri tentunya kan. Nah, caranya itu tentunya kita harus cek lab dulu terlebih dahulu. Itu paling penting kan untuk tingkat infeksi bakteri kita. Kita ambil contoh diare tadi misalnya. Kalau diare itu kan kita udah tahu emang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi tingkatnya kita nggak tahu. Nah, kita tahunya dari cek lab tersebut. Terus nanti kita akan menggunakan antibiotik itu jika diare kita itu sudah parah. Misalnya udah ngeluarin darah, udah berlendir dan nggak henti gitu kan. Tapi harus tetap menggunakan resep dokter. Gimana, udah paham? Paham. Terima kasih. Ingin bertanya lagi? Saya mau tanya. Boleh, silakan. Saya mau bertanya, gimana sih cara mengatasi resistensi antibiotik? Oh ya. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana cara mengatasi resistensi dari antibiotik? Tentunya kalau kita mengatasi lebih baik kita mencegah dulu ya. Mencegahnya dengan cara apa? Caranya yaitu dengan menggunakan antibiotik dengan resep dokter. Dan jangan membeli antibiotik secara bebas. Nah, jika kita sudah terkena resistensi antibiotik, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu pastinya kita akan menggunakan antibiotik itu, dosis antibiotik itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Bagaimana itu? Misalnya yang keadaan normalnya diminum 2 kali sehari. Nah, untuk mencari titik efektif antibiotik itu lagi, nah digunakan 3 kali sehari. Jadi rugi di tubuh kita kan teman-teman kalau udah enggak seperti biasanya lagi gitu. Bagaimana, udah paham? Terima kasih. Jadi kita udah selesai di tahap diskusinya. Jadi kita akan masuk ke tahap evaluasi. Yaitu caranya, yaitu saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman.
bagi teman-teman yang bisa menjawab, boleh langsung angkat tangannya dan boleh silakan dijawab. Kita langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu apa pengertian atau kegunaan dari antibiotik? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya Mbak, Boleh silahkan. obat antibiotik, obat-obatan yang digunakan untuk membunuh bakteri dan menyembuhkan infeksi. Obat antibiotik terbagi menjadi dua macam, terdiri dari bakteriostatik, menghambat pertumbuhan bakteri, dan B, bakteriosida, membunuh bakteri. Oke, jawabannya udah benar ya, tapi masih lihat teks nih. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi antibiotik itu intinya obat-obatan yang dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, kita lanjut langsung ya ke pertanyaan yang kedua, yaitu bahaya apa saja nih yang akan timbul jika kita tidak menggunakan antibiotik secara tepat? Saya Mbak. Boleh? Bahaya-bahaya yang akan timbul apabila kita menggunakan antibiotik tidak tepat. Yang pertama itu akan menurunkan kemanjuran obat. Yang kedua akan menyebabkan atau meningkatkan terjadinya resistensi antibiotik. Oke, udah benar ya, bagus sekali jawabannya. Jadi yang pertama tidak akan menimbulkan efek terapi. Yang kedua akan menimbulkan resistensi. Resistensi tadi yaitu kebal terhadap antibiotik. Jadi udah dua pertanyaan. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara penggunaan antibiotik yang tepat? Siapa yang bisa? Saya Mbak, Ya. gunakan antibiotik hanya untuk panduan resep dokter dan apoteker, tidak menggunakan resep yang lalu. Kemudian juga jangan memberi sisa antibiotik untuk diri sendiri atau orang lain, dan juga bila demam dan batuk pilek tidak perlu menggunakan antibiotik. Oke, udah bagus ya, udah ngerti nih, udah pada paham nih Kak. Cara penggunaan antibiotik yang tepat tentunya menggunakan resep dokter. Yang kedua, kita tidak menggunakan resep yang lalu. Yang ketiga, antibiotik harus dihabiskan. Yang keempat, tidak memberikan sisa antibiotik kita kepada orang lain. Yang terakhir, bila demam, flu, batuk, sebaiknya kita minum atau makan makanan yang bergizi dulu, istirahat yang cukup dulu. Jika 3 hari juga nggak sembuh, baru kita kunjungi dokter, minta dari dokter gitu ya. Itulah penyuluhan kita pada sore hari ini. Semoga penyuluhan di hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti slogan saya. Jika saya bilang pasien cerdas, teman-teman jawab bijak menggunakan antibiotik. Kita coba ya. Pasien cerdas, bijak menggunakan antibiotik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.